Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada saat ini, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Nah, hari ini kita masuk materi tentang aljabar, yaitu mempelajari tentang bentuk aljabar. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini diantaranya, yaitu bentuk aljabar, kemudian unsur-unsur aljabar, suku-suku di dalam aljabar, kemudian ada namanya suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, bagaimana kelanjutannya cerita dari bentuk aljabar itu? Untuk kalian bisa mudah memahaminya, silahkan simak video ibu yang berikut ini. Jangan lupa like dan subscribe video ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kali ini tentang bentuk aljabar bersama Bu Zulfahmi. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini adalah menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Indikator pencapaian kompetensi kita, yang pertama mengenal bentuk aljabar, yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar, kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama mengetahui penggunaan aljabar dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari, yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur pada bentuk aljabar, yang ketiga mengidentifikasi suku sejenis atau suku tidak sejenis. Silakan diamati cerita di bawah ini. Yang pertama, suatu ketika Diva membeli 3 buku, keesokan harinya ia membeli lagi 2 buku. Yang A, dapatkah kamu merubah soal cerita di atas ke dalam bentuk model matematika? Yang B, berapa total buku yang dibeli oleh Diva? Nah, kalau soal ini kita perhatikan, di sini sudah ada wujud benda yang mau dia beli, yaitu dalam bentuk jumlah buku. Misalkan bukunya ada 3, kemudian 2, sehingga tidak ada lagi di sini yang samar-samar. Udah jelas apa yang mau dituju untuk dibeli. Sehingga soal ini bisa kita selesaikan. Yang A, soal cerita di samping adalah sebuah penjumlahan bilangan bulat biasa, yaitu 3 ditambah 2. Nah, untuk yang B, berapa total buku yang dibeli oleh Diva? Tentu 3 ditambah 2. Nah, soal yang kedua, Pak Budi memanen jeruk dengan hasil 5 keranjang. Pak Budi memanen jeruk dengan hasil 5 keranjang penuh dan sisanya 7 jeruk di luar keranjang. Dengan asumsi banyaknya jeruk pada setiap keranjang itu sama. Bagaimana menentukan banyak jeruk dalam bentuk aljabar? Nah, di sini sudah ada pernyataan yang tidak kita tahu wujud isinya ada berapa. Seperti 5 keranjang. Nah, di dalam keranjang itu kita belum dikasih tahu berapa sih isi satu keranjang. Nah, kemudian sisa yang di luarnya sudah ada, yaitu 7 buah jeruk. Jelas gitu bendanya. Nanti yang di dalam keranjang yang belum tahu kita isinya itu berapa, itulah nanti yang akan kita misalkan dengan sebuah variabel. Nah, kita misalkan satu keranjang penuh jeruk itu sebagai X, maka jika terdapat 5 keranjang jeruk, maka menjadi 5X. Dan jeruk yang di luar keranjang sebanyak 7 buah itu menjadi sebuah konstanta. Maka dapat dinyatakan sebagai bentuk aljabarnya adalah 5X ditambah 7. Oke, anak-anak ibu sekalian, kita perhatikan gambar yang berada pada tabel di bawah ini, di mana kita misalkan banyak kelereng dalam satu kotak itu dengan variabel X. Jadi sesuatu yang belum kita tahu berapa jumlahnya, maka kita akan misalkan dengan sebuah variabel. Di sini kita misalkan kotak adalah dengan variabel X. Kemudian kita misalkan banyak kelereng dalam satu toples itu dengan variabel Y, yaitu toples yaitu yang berwarna kuning ini. Diasumsikan setiap kotak berisi kelereng yang sama banyak,
dan tiap toples juga berisi kelereng sama banyak. Nah, perhatikan sekarang yang ada di tabel kita. Yang nomor 1, ada 1 kotak, kemudian di luar ada 2 kelereng. Nah, 1 kotak itu tadi kita misalkan dengan variabel X, kemudian kelereng 2 buah, udah nyata wujudnya, dinamakan dengan konstanta, maka bentuk aljabarnya X tambah 2. Keterangan 1 kotak 2 kelereng artinya. Soal yang kedua, ada 2 kotak, kemudian ada 1 toples, dan ada 3 kelereng. Maka bentuk ini bisa diubah menjadi bentuk aljabar, yaitu kotaknya ada 2, 1 kotak itu X, 2 kotak artinya 2X. 1 toples artinya 1Y, satunya tidak ditulis, cukup dengan Y saja. Kita sudah tahu ini artinya koefisiennya 1. Kemudian tambah 3, yaitu konstantanya ada kelereng 3 buah. Nah, artinya 2 kotak, 1 toples, dan 3 kelereng. Di gambar yang nomor 3, terdiri dari 1 kotak, 2 toples, dan 4 kelereng, maka bentuk aljabarnya adalah X tambah 2Y tambah 4, artinya 1 kotak, 2 toples, 4 kelereng. Nah, perhatikan gambar kita yang berikut ini. Di sini belum ada diberikan di sini bentuk aljabarnya. Kita akan cari sama-sama apa sih bentuk aljabar dari gambar yang sudah disediakan. Nah, di sini ada 1 kotak. Kita misalkan tadi kotak itu dengan variabel X. Karena ada 1, maka X artinya, atau 1X. Kemudian ada 2 toples. 1 toples itu variabelnya tadi dimisalkan dengan Y. Karena ada 2 toples, maka di sini tambah 2Y. Nah, di luar ada 2 kelereng sebagai konstanta, maka ditambah 2. Nah, artinya di sini tentu 1 kotak, kemudian 2 toples, dan 2 buah kelereng. Ya, demikian juga untuk soal kita yang nomor 5. Di sini yang ada hanya 3 kotak saja, kemudian ada 3 kelereng, berarti variabelnya adalah 3X ditambah 3 bentuk aljabarnya. Di mana 3X, 3-nya adalah koefisien, 3 yang di belakang adalah konstanta. Silahkan kalian isi keterangannya. Kemudian gambar yang nomor 6, terdiri dari 1 kotak dan 3 toples, berarti bentuk aljabarnya adalah X ditambah 3Y. Nah, begitu juga untuk yang nomor 7. Nomor 7 ini tidak ada variabel, karena di sini ada 4 buah kelereng. Artinya 4 saja konstanta. Oke, demikian keterangan Ibu tentang gambar ini. Nah, unsur-unsur aljabar. Di mana unsur-unsur aljabar itu terdiri dari nanti ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Di sini contoh soal kita adalah 2X ditambah 4, di mana 2 itu adalah koefisiennya, X itu adalah variabel, sedangkan 4 yang sudah tahu wujudnya hanya angka 4 saja, tidak ada variabel yang menyertai, itu disebut dengan konstanta. Ya, seperti berikut ini. 2 adalah koefisien, X adalah variabel, 4 adalah konstanta. Kemudian di contoh kita yang berikutnya, di sini diberikan tanda panah, negatif 3 itu koefisien, X itu variabel, 4 itu koefisien, Y itu variabel, sedangkan negatif 5 adalah konstanta. Nah, di sini Ibu simpulkan. Negatif 3 dan 4 adalah koefisien. X dan Y adalah variabelnya. Negatif 5 adalah konstanta. Suku, di mana nanti suku itu ada yang 1, ada suku 2, suku 3, dan seterusnya.
Apa sih yang membedakan antara suku 1, suku 2, dan seterusnya itu? Kita perhatikan contoh yang pertama. Negatif 3x, kemudian koma A, koma 6y, koma 5, itu disebut sebagai suku 1. Jadi bentuk aljabar yang terdiri dari satu suku disebut monomial atau suku 1. Contoh yang kedua, 2x plus 4. Itu disebut sebagai suku 2 atau istilah lainnya binomial. Kemudian contoh yang selanjutnya, negatif 3x tambah 4y dikurang 5 itu disebut sebagai suku 3. Jadi bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku disebut trinomial. Sedangkan untuk bentuk aljabar yang lebih dari 3 suku disebut dengan polinomial atau suku banyak. Contohnya 3x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 3y pangkat 2 negatif 5y positif 2. Jadi antara suku itu ada pembatas, yaitu ada tanda plus atau tanda kurang. Nah, meskipun nanti bertemu dengan 3x kuadrat y, itu artinya satu suku. Jadi yang dikatakan dengan suku 1, suku 2 itu pembatasnya adalah ada tanda plus atau tanda minus. Nah, di dalam bentuk aljabar itu ada suku sejenis dan suku yang tidak sejenis. Nah, perhatikan tabel kita. Nomor 1, ada suku 1, yaitu 2x, negatif 5x, dan 7x. Maka suku ini dikatakan sejenis. Kenapa? Karena memiliki variabel dan pangkat yang sama. Yaitu sama-sama variabelnya x, kemudian pangkatnya juga 1 atau linear. Kemudian contoh kita yang kedua di tabel ini, 5xy kuadrat dan 5x kuadrat y. Ini adalah suku 1. Ini juga suku 1, tapi tidak sejenis. Kenapa tidak sejenis? Nih, karena meskipun memiliki variabel yang sama, yaitu ada x, ada y, tapi pangkat dari variabelnya tidak sama. Contohnya ini, di sini x-nya pangkat 1, di sini x-nya pangkat 2, di sini y-nya pangkat 2, di sini y-nya pangkat 1. Jadi dikatakan tidak sejenis. Contoh kita yang ketiganya, negatif 5a kuadrat dan 6a kuadrat. Ini sama-sama suku 1 dan ini dikatakan sejenis. Kenapa? Karena memiliki variabel dan pangkat yang sama. Contoh variabelnya A, di sini juga A, pangkat di sini A pangkat 2, di sini A pangkat 2, maka dikatakan dia sejenis. Jadi yang membedakan antara sejenis atau tidak, yaitu dari variabel yang pertama, yang kedua pangkat dari variabelnya juga harus sama. Demikian keterangan kita hari ini tentang belajar materi bentuk aljabar. Nah, untuk kalian lebih mantap dalam memahami materi itu, kerjakan soal-soal berikut. Di sini ada ada 3 buah soal yang mewakili dari materi kita yang tadi. Ya, semoga bisa dikerjakan dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.